Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang software atau yang biasa kita sebut dengan perangkat lunak. Saya Marvina Sari, NPM 2001070017, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dosen Pengampu Bapak Haris Setiaji Eskom MTI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Mitro. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kita bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Fungsi dari software itu sendiri, yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Lalu, kita akan masuk pada software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa kita ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Kita tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun mengembangkan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua, ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Lalu ada open source, yakni jenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kita juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License.
Lalu ada malware, merupakan salah satu jenis software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer juga. Lalu ada yang keenam, ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kita juga bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Lalu ada spyware, merupakan software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Lalu, beberapa contoh software. Yang pertama, ada Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa kita gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Lalu ada Microsoft Excel, tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Lalu ada Microsoft PowerPoint, software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kita bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lainnya. Lalu yang terakhir ada Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software dan perangkat lunak yang bisa kita ketahui. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.